Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat bergabung kembali untuk teman-teman yang sudah mengklik video ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan beberapa link dan tentunya sesuai dengan judul. Di sini akan saya sediakan 57 link pengumuman seleksi CPNS 2021, di mana 57-nya ini adalah instansi yang terdiri dari instansi kementerian atau lembaga, dan juga ada beberapa instansi pemerintah daerah. Nah, baik, kita langsung saja. Kira-kira buat teman-teman yang penasaran 57 instansi ini apa saja. Namun sebelumnya, saya ingin mengucapkan selamat untuk teman-teman yang sudah lolos atau sudah dinyatakan lolos. Semoga proses penyusunan dan pengumpulan berkas-berkas kelengkapan untuk pengajuan nomor induk pegawai atau biasa disebut dengan NIP bisa berjalan dengan lancar dan tentunya dimudahkan oleh Tuhan. Oke, kita langsung saja ke instansi-instansi yang masuk ke dalam 57 ini. Nah, di sini dari suara.com, di sini ada satu link yang membahas terkait pengumuman CPNS, dan di sini kita bisa lihat bahwa berdasarkan informasi terbaru yang pernah saya jelaskan juga di video sebelumnya, bahwa untuk pengumuman akan dirilis di SSC-ASN tentunya itu akan dirilis tanggal 23 sampai 24 Desember, di mana sebelumnya telah dilakukan integrasi dari nilai SKD dan juga nilai SKB oleh peserta yang sudah mengikuti seleksi ke tahap SKB, dan proses pelaksanaan integrasi tersebut sudah dilakukan sejak tanggal 13 hingga dengan tanggal 22 Desember. Itu sudah termasuk dengan penyampaiannya. Jadi dari informasi ini yang disampaikan oleh web suara.com, kita ketahui bahwa seharusnya sudah ada instansi yang telah mengumumkan hasil akhir dari seleksi penerimaan CPNS, karena di sini sudah masuk tanggal 24 Desember. Nah, kita langsung saja ke instansi-instansi yang tersebut saya sebutkan. Nah, untuk instansi pertama, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Nah, untuk teman-teman yang mendaftar di kementerian ini, bisa diakses untuk link pengumumannya di https://2 maksudnya, atau bisa langsung saja maritim.go.id/pengumuman CPNS 2/. Itu bisa diakses di situ. Kemudian juga instansi yang kedua, ada Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Teman-teman bisa langsung ke situs resminya bumn.go.id/karir. Nah, untuk instansi yang ketiga di sini ada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Nah, ini biasa teman-teman kalau mau langsung bisa ikut di link ini, yaitu www.kemenpa.go.id/index.php/page/view/114, atau bisa langsung ke web resminya tentunya di kemenpa.go.id. Nanti teman langsung cari saja mana menu untuk melihat pengumuman. Di situ bisa dilihat. Kemudian instansi yang keempat ada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau biasa dikenal dengan Menpan-RB. Nah, di sini juga untuk linknya kita bisa lihat di menpan.go.id/site/berita terkini/CPNS. Nah, di sini akan ada informasi terkait pengumuman, dan juga teman-teman bisa lihat jika mungkin ada teman-teman yang mungkin mendaftar di kementerian ini, teman-teman penasaran ingin tahu kira-kira dia lolos atau tidak, silakan langsung saja di website ini. Kemudian yang kelima ada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Bisa dicek langsung di cpns.kemendesa.go.id/home. Itu untuk kementerian yang kelima ya. Kemudian selanjutnya ada Kementerian Dalam Negeri. Itu ada di info.cpns.kemendesa.go.id
www.kemendagri.go.id. Teman-teman yang ingin mencari tahu kira-kira lolos tidaknya teman-teman, atau mungkin ada keluarga atau teman, bisa langsung saja ke link yang tersebut saya tampilkan, dan kita lanjut ke instansi selanjutnya, masih kementerian. Jadi di awal-awal ini ada kementerian, dan untuk pemerintah daerah atau Pemda akan saya tampilkan di bagian akhir. Nah, untuk instansi selanjutnya ada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Teman-teman bisa langsung saja ke migas.esdm.go.id. Nah, bisa dilihat atau bisa langsung diketik, dan bisa teman-teman langsung saja mencari di browser teman-teman. Kemudian yang ke-12 ada Kementerian Perhubungan. Ini linknya yaitu cpns.debhub.go.id. Oke, itu yang ke-12. Kita lanjut yang ke-13, ada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Bisa dicari tahu. Ada di cpnskemendikbud.go.id. Yang ke-14 selanjutnya ada Kementerian Kesehatan. Nah, biasanya ini yang tenaga kesehatan paling banyak di sini dibutuhkan, dan tentunya bisa dicek langsung di casn.kemenkes.go.id/cpns/pengumuman.h. Nah, untuk seperti ini bisa dilihat bahwa C-nya C besar ya, jadi untuk mencari di browser, C-nya juga harus menggunakan C besar, supaya bisa ditemukan ketika teman-teman mencari di browser. Kemudian ada Kementerian Agama, bisa dicari di casn.kemenak.go.id, itu informasi terkait pengumuman juga di situ, karena memang ini link untuk situs resmi dari Kementerian Agama. Kita lanjut ke instansi yang ke-16, ada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bisa di ropek.menlhk.go.id/CASN 2021. Yang penasaran dengan instansi selanjutnya, ada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, bisa dilihat di www.ropek.kkp.go.id/indeks pengumuman. Kemudian yang ke-18 ada Kementerian Komunikasi dan Informatika. Ini teman-teman bisa langsung saja lihat sendiri, tentunya di www.kominfo.go.id. Itu untuk instansi komunikasi dan informatika. Yang ke-19 ada Kementerian Perdagangan. Nah, untuk ini, instansi ini bisa dilihat di recruitment.kemenak.go.id/cpns/landing/main/pengumuman. Nah, selanjutnya yang ke-20 Kementerian Perindustrian. Tentunya di recruitment.kemenperin.go.id. Nah, itu yang perlu teman-teman ketahui untuk 20 instansi pertama. Kemudian kita akan masuk ke instansi selanjutnya. Nah, ada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, cpns.pu.go.id/2019. Kemudian juga ada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, atau Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Yang ke-23 ada Kejaksaan Agung. Jadi teman-teman yang mungkin instansinya sudah saya sebutkan, bisa langsung saja dilihat di sini linknya, dan bisa langsung diakses di browser teman-teman. Kemudian yang ke-24 ada Badan Intelijen Negara, atau bin.go.id/karir. Kemudian yang ke-25 ada Sekretariat Jenderal MPR RI, diakses di situs setjen.mpr.go.id/pengumuman. Jadi kalau ada tulisan HTTPS seperti ini bisa di skip, sebenarnya bisa langsung ke huruf S ini ya, setjen ini, langsung ke situ bisa. Jadi HTTPS ini juga sebenarnya bisa di skip. Oke, yang ke-26 ada Sekretariat Jenderal DPR RI, kemudian Mahkamah Agung Republik Indonesia, Badan Pemeriksaan Keuangan cpnsbpk.go.id, dan ke-29 Badan Cyber dan Sandi Negara atau bssn.go.id/cpns. Kemudian Badan Kepegawaian Negara,
yang tentunya Badan Kepegawaian Negara ini baru-baru merilis pengumuman akhir untuk seleksi atau penerimaan CPNS-nya. Jadi bisa teman-teman langsung akses di www.bkn.go.id/pengumuman. Nanti kita akan coba buktikan salah satu instansi yang sudah melakukan pengumuman atau menyampaikan pengumuman. Yang ketiga satu ada Badan Pusat Statistik, kemudian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, ada Badan Informasi Geospasial, 34 Badan Kependudukan dan KB Nasional atau BKKBN, bisa ke situs resminya www.bkkbn.go.id. Kemudian yang ketiga lima ada Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal. Nah, selanjutnya 5 instansi selanjutnya ada Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau biasa juga kita kenal dengan Badan Pertanahan Nasional. Bisa teman-teman akses linknya di www.atrbpn.go.id. Kemudian yang ke-37 ada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Di sini untuk informasi pengumuman CPNS-nya ada di cpns.perpusnas.go.id. Di sini juga ada Badan Standarisasi Nasional atau BSN. Teman-teman bisa langsung akses saja di link tersebut. Ada Badan Pengawas Obat dan Makanan, cpns.pom.go.id, itu adalah link untuk mengetahui informasi terkait dengan penerimaan CPNS di tahun 2021 ini. Ada Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Selanjutnya ada Kepolisian Negara atau cpns.polri.go.id. Ada yang ke-42 ini ada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Yang 43 BNN atau biasa disebut dengan Badan Narkotika Nasional, teman-teman bisa akses langsung di situs ini bnn.go.id/cpns. Kemudian ada Setjen Komnas HAM di www.komnasham.go.id/cpns 2021 dan ada Setjen Dewan Perwakilan Daerah atau dpd.go.id/artikel. Disitulah informasi-informasi terkait pengumuman seleksi CPNS. Nah, sekarang masih ada beberapa instansi lagi, 12 lagi. Nah, ada Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, 47 ada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau biasa dikenal dengan Basarnas. Teman-teman yang pengen tahu informasi penerimaannya atau pengumuman akhirnya bisa di sini di basarnas.go.id/arsip/shorts/cpns. Jadi jangan sampai ada yang miss dari salah satu hurufnya. Kemudian ada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan yang ke-50, Badan Pengawasan Pemilihan Umum. Nah, ada 7 instansi lagi di sini yang akan kita share untuk link penerimaan atau pengumuman CPNS-nya. Nah, 7 instansi terakhir ada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Bisa teman-teman cek di lpsk.go.id/home. Kemudian cari situs atau menu untuk pengumuman CPNS. Ada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, 53 Badan Riset dan Inovasi Nasional, bisa dicek di casn.brin.go.id. Kemudian ada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nah, ini kita masuk ke Pemda pertama ya. Di sini bkddki.jakarta.go.id karena biasanya untuk Pemda itu langsung di BKD-nya masing-masing ya. Kemudian Pemda kedua ada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Di sini bkd.jabarprof.go.id. Nah, itulah instansi-instansi yang ke-55 ya. Sekarang 2 terakhir. Nah, selanjutnya instansi terakhir, 2 instansi terakhir, ada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, bisa di teman-teman cek di bkd.jatim.prof.go.id/statis79.html. Di sini untuk yang mungkin mendaftar di instansi atau di pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur bisa langsung saja cek di sini. Kemudian yang terakhir ada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
ada bkd.jatengprof.go.id/artikel. Nah, ini ada 57 instansi yang bisa teman-teman cari tahu informasi terkait pengumuman akhir seleksi CPNS. Dan sekarang kita akan coba buka salah satu instansi. Di sini kita pilih BKN saja, karena merupakan instansi pusat yang tentunya menaungi penerimaan CPNS atau pengadaan CPNS. Kita coba lihat langsung saja. Oke, baik, langsung saja kita coba buka tadi ya link untuk BKN atau Badan Kepegawaian Negara. Kita coba buka linknya. Nah, di sini kita bisa langsung lihat bahwa akan muncul langsung halaman yang menampilkan pengumuman hasil akhir calon pegawai negeri sipil Badan Kepegawaian Negara tahun anggaran 2021. Langsung saja kita coba klik. Nah, di sini kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada berdasarkan surat PLT Kepala BKN selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN 2021 nomor 18273 tanggal 22 Desember 2021 perihal penyampaian hasil integrasi SKD SKB CPNS 2021 selengkapnya dapat dilihat di bawah ini. Nah, di sini sudah tersedia link yang bisa kita klik sesuai dengan kebutuhan. Ada 4 link, di mana link pertama ini pengumuman hasil akhir, kemudian link kedua ringkasan hasil integrasi, kemudian rincian hasil integrasinya itu yang lebih detailnya tentunya, dan di lampiran ketiga ada format surat pernyataan CPNS. Kita coba buka salah satu linknya. Kita ke link yang pertama. Nah, di sini untuk pengumuman kita coba lihat masih loading. Oke. Nah, di sini ada nomor 17 ya, Panpel BKN CPNS 12 2021 tentang hasil akhir seleksi CPNS BKN tahun anggaran 2021. Jadi di sini oke, ini kayaknya surat pengantar. Oke, kurang lebih surat pengantar. Kita coba lihat isinya. Oke, di sini hasil integrasi SKD dan SKB CPNS BKN tahun 2021 adalah sebagaimana tercantum pada lampiran 1 dan lampiran 2 pengumuman ini. Oke, jadi tadi di lampiran pertama dan lampiran kedua, di mana lampiran pertamanya ini memuat tentang ringkasan hasil integrasi SKD dan SKB, kemudian lampiran kedua rincian hasil integrasi SKD dan SKB. Oke, kalau begitu kita langsung saja ke lampiran 1 dan lampiran keduanya. Oke, kita kembali lagi. Lihat lampiran pertama, kita klik. Oke, di sini sudah ada nama-nama yang lolos ya sampai tahap akhir. Nah, di sini misalnya kita coba lihat di halaman berapa ini? Halaman 6. Oke. Halaman 6 kita bisa lihat di sini dibutuhkan jabatan analis perencanaan. Oke, untuk informasinya umum, pendidikannya, oke, ada administrasi publik, akuntansi, manajemen dan kebijakan publik, ekonomi manajemen, administrasi negara, ekonomi pembangunan. Jadi kurang lebih seperti ini nanti pengumumannya, teman-teman bisa lihat, dan di sini akan terlihat. Nah, di sini formasi yang dibutuhkan 1, jadi yang lolos ke SKB itu ada 3 orang. Nah, di sini bisa kita lihat untuk peringkat pertama ini. Nah, perbedaannya di keterangannya, teman-teman. Nah, di sini dia P dan L, P garis miring L. L ini artinya lulus. Kalau yang kedua, karena dia TL, berarti dia tidak lulus. Sama dengan yang ketiga. Nah, tidak lulus juga. Jadi dilihat dari sini, dari skor akhir, kan di sini kita bisa lihat ini nilai integrasi untuk SKD-nya. Oke, memang yang peringkat pertama ini 34 lebih tinggi. Kemudian untuk SKD. Oke, kemudian SKB-nya kita bisa lihat yang sudah dikonversi ke 60% ya tentunya. Nah, untuk SKB-nya ada 37. Ketika di total akhirnya ini nilai akhirnya 71, 64, 64. Oke, jadi sangat jauh perbedaannya, kita bisa lihat. Nah, ini untuk lampiran pertama ya, yang menyatakan pengumuman
tiap-tiap formasi. Oke, jadi tiap-tiap formasi nanti seperti ini teman-teman. Kita coba lihat untuk lampiran kedua. Oke, di sini yang lebih detailnya disampaikan bahwa yang lebih detailnya, oke, mohon bersabar ini jaringannya. Oke. Nah, ini kita coba lihat. Nah, misalnya seperti ini. Oke, ini yang lebih detailnya itu akan dijelaskan seperti ini. Ada nilai SKD-nya itu tiap bagian, ada TWK, TIU, TKP, nilainya masing-masing, kemudian skor totalnya, kemudian ini ketika dibagi menjadi atau dikonversi menjadi 40%. Untuk SKB-nya, karena ada dua, ada CAT, ada wawancara. Nah, ini untuk nilainya, kita bisa lihat di sini. Kemudian bobotnya ada 75 untuk CAT, 25 untuk wawancara seperti biasa. Nah, ini untuk pengkonversiannya, dan ini untuk konversinya setelah dikonversi menjadi 60%. Totalnya 66. Seperti itu nanti hasilnya ketika kita mau lihat lampiran kedua yang berisi informasi detail terkait integrasi nilai SKD. Oke, jadi di sini yang peringkat pertama Nur Aini ini yang lolos, kemudian Rizka Novalia itu P_TL tidak lolos, kurang lebih seperti itu. Jadi teman-teman yang mungkin penasaran dengan keluarga, mungkin teman atau diri sendiri, pengen lihat pengumumannya, silakan langsung saja ke link masing-masing instansi yang sudah saya share tadi. Dan tentunya semoga bermanfaat informasi ini teman-teman yang lolos tahun ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan semoga lancar terus proses pengurusannya, persiapan dokumen kelengkapan NIP-nya tentunya, dan semoga terangkat menjadi CPNS dan bisa bekerja di instansi impian teman-teman. Oke, saya bisa akhiri pada kesempatan kali ini. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.